Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelagi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS Bahasa Indonesia tema 1 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut A. Kalimat pengembang, B. Ide pokok, C. Kalimat inti, D. Kalimat tambahan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan ide pokok. Kemudian soal yang kedua, ide pokok dalam suatu paragraf disajikan dalam bentuk A. Kalimat penjelas, B. Kalimat rumpang, C. Kalimat utama, D. Kalimat murni. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kalimat utama. Kemudian soal yang ketiga, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Awalan, D. Deduktif. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut paragraf deduktif. Kemudian soal yang keempat, kalimat yang memberi informasi atau penjelasan dari ide pokok disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat seruan, C. Kalimat pengembang, D. Kalimat tidak langsung. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kalimat pengembang. Kemudian soal yang kelima, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Deduktif, D. Ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut paragraf induktif. Kemudian soal yang keenam, bacalah teks berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pertanyaannya, ide pokok dari paragraf di atas adalah A. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. B. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. C. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi. D. Gerak makhluk hidup. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut A. Poster, B. Iklan, C. Gambar cerita, D. Ragam gambar. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, gambar cerita. Kemudian soal yang kedelapan. Fungsi ide pokok adalah A. Menjadi dasar pengembangan paragraf, B. Sebagai penjelas kalimat, C. Sebagai uraian dari sebuah bacaan, D. Sebagai rincian dari sebuah paragraf. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, menjadi dasar pengembangan paragraf. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Di bawah ini cara menentukan ide pokok, kecuali A. Membaca kalimat paragraf dalam paragraf satu demi satu, B. Menentukan inti paragraf tersebut, C. Inti paragraf itulah disebut ide pokok, D. Menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D, yaitu menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10.
Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir kalimat disebut A. Kalimat induktif, B. Kalimat campuran, C. Kalimat deduktif, D. Kalimat ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut kalimat campuran atau paragraf campuran. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-11. Paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Deduktif, D. Ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, ineratif. Jadi teman-teman, ineratif adalah paragraf yang mana kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Di bawah ini ciri-ciri paragraf deduktif kecuali A. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, B. Kalimat disusun dari pernyataan umum kemudian disusul dengan penjelasan, C. Kalimat awalnya berisi penjelasan, D. Pola paragrafnya umum ke khusus. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kecuali C, yaitu kalimat awalnya berisi penjelasan. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Di bawah ini ciri-ciri paragraf induktif kecuali A. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, B. Kalimat disusun dari pernyataan umum, C. Kalimat disusun dari pernyataan khusus lalu diikuti dengan pernyataan umum, D. Memiliki pola paragraf khusus ke umum. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, kalimat disusun dari pernyataan umum. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Di bawah ini ciri-ciri paragraf campuran kecuali A. Pikiran utamanya berada di awal atau di akhir paragraf, B. Kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama, serta akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. C. Memiliki pola paragraf umum khusus umum. D. Memiliki pola paragraf umum ke khusus. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Memiliki pola paragraf umum ke khusus itu adalah ciri-ciri paragraf dari deduktif. Kemudian soal yang ke-15. Bacalah teks berikut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia. Selain itu, Indonesia juga penghasil berbagai macam mineral seperti besi, tembaga, baja, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, Indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit nomor 2 di dunia. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Naratif. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, paragraf deduktif. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Bacalah teks berikut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia. Selain itu, Indonesia juga penghasil berbagai macam mineral seperti besi, tembaga, baja, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, Indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit nomor 2 di dunia. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, pertama. Nah, teman-teman, pada ciri-ciri kalimat deduktif atau paragraf deduktif di soal-soal yang sebelumnya, itu adalah ciri-cirinya ada dikatakan dari umum ke khusus. Nah, yang dimaksud dengan dari umum ke khusus, contohnya seperti paragraf ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Itu masih pernyataan umum. Umum artinya melimpah itu banyak. Nah, itulah kalimat utamanya. Nah, kemudian
Dilanjutkan lagi soal berikutnya, itu penghasil timah itu merupakan sudah khusus. Sudah kalimat khusus yang mengatakan penghasilan Indonesia yang melimpah itu. Ya, ada timah, ada emas, ada nikel, ada besi, dan lain-lain ya. Jadi pernyataan umum kekhusus itu adalah ciri-ciri kalimat atau paragraf dari deduktif ya. Kemudian soal yang ke-17, yang dimaksud dengan ide pokok implisit adalah A. Ide pokok suatu paragraf terdapat atau dapat ditemukan dalam teks. B. Ide pokok suatu paragraf tidak dapat ditemukan dalam teks karena sifatnya tersirat. C. Ide pokoknya tergantung judul bacaan. D. Ide pokoknya tidak bisa ditentukan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Ide pokok suatu paragraf tidak dapat ditemukan dalam teks karena sifatnya tersirat. Kemudian soal yang ke-18 teman-teman. Yang dimaksud dengan ide pokok eksplisit adalah A. Ide pokok suatu paragraf terdapat atau bisa ditemukan dalam teks. B. Ide pokok suatu paragraf tidak dapat ditemukan dalam teks karena sifatnya tersirat. C. Ide pokoknya tergantung judul bacaan. D. Ide pokoknya tidak bisa ditentukan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Ide pokok suatu paragraf terdapat atau bisa ditemukan dalam teks bacaan. Kemudian soal yang ke-19. Ide pokok yang eksplisit dapat ditemukan pada paragraf A. Ineratif, B. Narasi dan deskripsi, C. Deduktif, induktif dan campuran, D. Eksposisi dan persuasi. Tentu jawaban yang paling benar adalah C ya. Jadi ide pokok yang eksplisit itu dapat ditemukan pada paragraf deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Kemudian teman-teman soal yang terakhir, soal yang ke-20. Ide pokok yang implisit dapat ditemukan pada paragraf A. Ineratif, B. Narasi dan deskripsi, C. Deduktif, induktif, dan campuran, D. Eksposisi dan persuasi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Hanya ditemukan pada paragraf narasi dan deskripsi. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.